Meksa. Jadi kami di sini akan membahas tentang apa itu AI. Belakangan ini saya sering memperhatikan keliling saya seperti ketika guru masuk ke dalam kelas memberi tugas, ketika siswa tidak tahu pasti siswa selalu membuka aplikasi AI. Perkenalkan, nama saya Ulfa Septiana Suci Ramadhani, bisa dipanggil Ulfa. Saya dari kelas 10 MP1. Dan saya Mary Ayunda Eka Putri dari kelas 10 MP1. Apa? Dan saya. Dan kali ini kami akan bertanya-tanya apa tentang AI itu kepada Bapak. Silakan Bapak. Untuk Bapak namanya sih. Iya, perkenalkan diri dulu ya. Iya. Nama saya Taufikur Rahman, biasa dipanggil Pak Taufik di sini. Alhamdulillah sekarang lagi ngajar di TKJ dari tahun 2008. Jadi berapa tahun ya? Sudah hampir 20 tahun ya? Iya. 20 tahun, dan saya memang kebetulan ngajarnya di TKJ di Teknik Komputer, khususnya di Network Engineering. Seperti itu. Nah, terus ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada. Kalau nggak ada kita tutup saja. Ada Bapak. Berarti apa yo? Tanya apa yo tadi? Lupa. Kalau kalian jurusan apa ini? Jurusan manajemen perkantoran Bapak. Perkantoran ya? Iya. Ya, sebenarnya dekat juga sama TKJ. Iya, itu Bapak biasanya yang sering dipelajari itu di TKJ itu apa biasanya Bapak? Kalau di TKJ itu kan memang backgroundnya kan teknologi ya, khususnya Iya. teknologi informasi. Itu yang dipelajari banyak, mulai dari jaringan komputer, kemudian ada administrasi server juga, kemudian juga ada pemrograman juga diajari. Jadi yang topiknya sekarang kan memang AI ya, Iya. yang kita mau bahas ya. Nah, kebetulan di TKJ itu memang ada pemrograman, kemudian ada juga database yang itu sebenarnya adalah infrastruktur pendukung dari AI. Jadi kalau bicara AI itu kan sistem komputer ya, sistem komputer yang di logic dibuat sedemikian rupa sehingga komputer itu bisa berpikir secara cerdas untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita. Itu AI. Makanya di TKJ juga ada dipelajari. Gimana, mau masuk TKJ gantian? Aduh, Tidak. Tidak. Bapak. Dia aja. Iya, udah di MP enak. Nah, terus gimana? Itu berarti nanti yang lulusan seumpama lulusan dari TKJ ini. Iya. Berarti kalau udah keluar dari SMK itu pasti mendalami tentang komputer ya Bapak? Pastinya. Kalau mendalami, karena memang basicnya dipelajari setiap hari itu seperti itu, ya harusnya mendalami. Kalau memang ternyata tidak mendalami, ya berarti ada masalah waktu proses sekolahnya. Iya, berarti kayak Harusnya mendalami. Gimana? Kayak apa? Kayak itu loh Pak, kayak gak niat masuk ke jurusan itu. Iya betul, makanya eman sekali teman-teman yang sudah masuk di jurusan TKJ kemudian nanti lulusnya tidak tidak menguasai ilmu teknologi informasi, rugi sekali karena memang sehari-hari sudah dilatih untuk paham dan bisa meningkatkan vokasi mereka. Berarti itu waktu kelas 10 udah banyak praktek tentang jaringan-jaringan udah ya Pak? Sudah, ini kebetulan kan kelas 10 baru masuk berapa minggu ini? Kalian sudah masuk berapa minggu? Sekitaran satu Satu bulan ya? Pak. 1 bulan itu ada namanya mata pelajaran DPK, dasar program keahlian, itu sudah dipelajari tentang dasar-dasar jaringan. Sudah mengenal infrastruktur kabel, kemudian mengenal interface, bahkan sekarang ada pelatihan internet di atas itu supaya mereka nggak kagok lagi nanti. Seperti itu. Bagus, Canggih banget Keren kan? sekarang. Keren. Iya, Nah, keren mau pindah banget. jurusan? Enggak Pak. Itu Mana daftar pertanyaannya yang 20? Katanya punya daftar pertanyaan Iya, buat saya. punya. Jadi saya nungguin ini. Ini Pak. baik Bapak. Jadi saya sama Mary itu ingin bertanya tentang AI Bapak. Oh, namanya Mary ya? Iya, saya Ulfa. Ulfa ya. Iya Bapak. Kalau kan sekarang Bapak tahu sendiri kalau pastinya ketika guru itu memberi soal dan mengizinkan siswa untuk menggunakan HP, Udah jangan pasti sekarang iya. pakai Google tuh Bapak. Kebanyakan tuh Nyontek. pakai aplikasi AI. Pakai AI ya? Iya, ChatGPT itu yang kayak gitu. Kan kalau di ChatGPT itu kayak lebih kompleks gitu jawabannya Bapak. Iya, kalau di ChatGPT itu adalah salah satu produk dari AI
artificial intelligence. Jadi memang AI itu adalah kumpulan dari beberapa komponen ya, termasuk big data. Big data itu adalah sebuah database besar yang dimana orang-orang yang input di internet itu ditaruh semuanya di sana, mulai zaman dahulu kala sampai dengan sekarang. Makanya kalau kita mau mencari apa saja di internet itu ada. Pasti Kemudian ada juga machine learning namanya ya. Machine learning itu sistem komputasi di mana kebiasaan yang dilakukan seseorang itu akan disimpan di komputer sehingga nanti bisa disisipkan ke robot atau ke sebuah aplikasi sehingga aplikasi itu juga meniru dari karakteristik manusia. Nah, yang dilakukan anak-anak sekarang itu kan sudah mencari apa saja tugas atau guru bahkan mengajar itu semuanya kan melalui AI ya, Iya. mencari di ChatGPT atau Gemini atau apapun. Nah, itu karena memang di sana bisa menjawab keseluruhan selama ada yang menginputkan. Itu bisa menjawab dan itu secara cepat karena itu adalah kumpulan dari beberapa komponen yang tadi saya sebutkan. Kalau di Google saja itu kan hanya sumbernya dari teks saja, Iya. dari beberapa web gitu kan ya. Tapi kalau AI itu sudah terintegrasi antara beberapa sumber yang lain jadi satu. Sehingga ya kalau kita nyari sebenarnya bukan hanya nyari ke satu sumber tapi mencari ke keseluruhan. Nah, makanya AI sendiri itu sebenarnya kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan ada banyak orang bilang pembodohan karena kita anak-anak nggak mencari sumbernya langsung gitu kan. Iya, lebih apa ya namanya, kayak lebih gitu Bapak, mungkin Mm-mm. kurang pengetahuannya. Iya, termasuk kamu juga kan? iya Pak, mau dibilang iya juga iya bener Pak. Bener sih, Bapak. Iya Bener, gitu kan ya. Bapak. Kalau Kadang itu kalau kayak pas materinya Bapak Firdaus kan itu tentang TIK ya Bapak ya. Iya. Kadang Bapak Firdaus itu selalu mengizinkan kelas Mm-mm. anak-anak itu buat memegang HP dan mencari apa tentang Mencari jawabannya ya, lewat dampak AI TIK dah. bagi Mm-mm. masyarakat. Itu pasti saya lihatnya di AI Bapak. Soalnya kalau di Google Iya. kepanjangan jawabannya Pak. Kepanjangan. Kalau di AI langsung. bisa diringkas kan Iya, Bapak. bisa di itu. Kalau Nah, misal kepanjangan harusnya bisa diringkas. anak-anak sekarang itu hal yang seperti itu bukan malah negatif, itu malah sebenarnya menguntungkan. Karena dengan belajar zaman sekarang itu apapun sudah tersedia di tangan kita kan ya. Bener Bapak. Dan itu bisa dijadikan tools untuk meningkatkan performa kita, baik itu mengerjakan tugas atau membuat proyek dan lain sebagainya. Tapi Seperti itu. kan sudah pastinya AI itu ada dampak negatifnya ya Betul. Bapak. heeh. Betul. Kalau berbicara dampak negatifnya, ada dampak negatifnya. Ya salah satu yang paling nyata sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan di kantor itu yang biasanya dikerjakan oleh seseorang, tapi sekarang sudah diganti oleh mesin AI. Contoh nyata misalkan, kalau dulu kan orang itu customer service itu yang melayani atau ada yang menanyakan apa segala macam itu yang menjawab kan orang ya, customer service ya, Iya. MP kan. Iya. MP kan jadi sekretaris biasanya menerima customer service kan. Iya. Nanti MP itu nanti pekerjaan itu sudah dihandle oleh mesin. Oh iya Bapak. Wah, mesin sekarang. Makanya kalau sekarang kita buka web kemudian kamu menanyakan apa sesuatu atau bahkan kamu di Shopee marketplace itu, kalau kamu tanya sesuatu, yang jawab itu kan bukan orang lagi sekarang. Tapi sudah sistem yang menjawab, itu AI. Berarti bisa aja AI itu menggantikan manusia, ya udahlah Bapak. Di beberapa hal sudah bisa. Contoh yang tadi kemudian menerima telepon itu juga. Sekretaris juga. Saya sekarang mengingatkan sesuatu itu tidak perlu sekretaris karena sudah bisa AI yang mengingatkan saya tentang agenda-agenda yang harus dikerjakan. Begitu. Makanya harus di-upgrade nih. Kamu jurusan apa? Manajemen Manajemen perkantoran sekarang bagaimana? Basicnya kan sudah tahu alur kerja tentang sekretari, kemudian event gitu kan ya. Nah itu modal utamamu untuk membuat AI-nya. Jadi mau nggak mau sekarang kamu yang bisa membuat mesin AI-nya karena kamu sudah tahu sistemnya. Jangan sampai pekerjaanmu itu tergerus oleh AI, tapi kamu yang harus menggerus AI. Begitu. Tapi saya ingin bertanya Bapak. Menurut Bapak AI itu lebih apa ya? Lebih membawa keuntungan apa membawa banyak kerugian Bapak? Tuh, kalau sekarang itu
harusnya lebih banyak membawa keuntungan, karena kalau tidak menguntungkan ya jelas ini nggak akan berkembang gitu kan ya. Namun dari beberapa orang, tergantung orangnya. Kalau dia mau makai, karena itu kan seperti mata pisau ya. Kalau dia mau digunakan untuk kebaikan, maka dia akan sangat luar biasa membantu kita. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudah selesai, kalian akan tergilas gitu loh. Ya, semuanya nanti contoh misalkan kalau di TKJ itu ada namanya IT Club yang membahas tentang IoT. IoT itu salah satu dari AI ya, Internet of Things. Nah, Internet of Things itu sistem kontrol, mengontrol secara otomatis semua yang ada di lingkungan kita. Contoh misalkan saya di rumah itu misalkan mau buka tandon air misalkan ya. Tandon air itu secara otomatis ketika habis airnya dia otomatis nanti ngisi sendiri. Ketika full otomatis mati sendiri. Tidak hanya itu, tapi juga dianalisa kapan ini matinya, kapan ini, semuanya dianalisis semuanya. Ya sekarang yang canggih loh Pak. Iya, canggih dong. Iya, itu saya untung juga kan kadang itu orang tua kan bilang ya Bapak, udah jangan main HP terus gitu. Padahal main HP ada untungnya Bapak. Kalau nggak main HP gak akan tahu apa kayak perkembangan zaman sekarang gak akan tahu kalau gak ada HP. Iya makanya HP itu dimanfaatkan dengan baik kan ya. Terkadang. Biasanya pakai apa saja kamu HP-nya? Buat apa saja? Iya. Iya buat chattingan, buat nge-scroll TikTok, TikTok, Bapak. buat buka IG juga Pak, buat foto-foto. Iya itu yang kurang menguntungkan. Itu kamu hanya tahu saja, tapi kamu sebagai subjek saja, tapi sebagai objek saja, nggak sebagai subjek. Artinya kalau kamu main di situ supaya ini bermanfaat, HP-nya ya gunakan kamu sebagai pelakunya. Misalkan scroll TikTok, ya kamu jangan hanya sebagai yang scroll saja, tapi sebagai konten kreatornya, begitu. Itulah gambarannya AI juga seperti itu. Informasi, meskipun sekarang banyak informasi yang masuk ke kita, kemudian banyak AI itu bisa menjawab apapun, tapi gambarannya sama seperti yang kalian alami itu. Artinya kita harus cross check juga kebenarannya, apakah benar datanya seperti ini. Jangan-jangan AI itu memberikan data yang tidak baik, tidak benar. Berarti, karena mesin AI itu banyak. Bapak, berarti AI itu bisa memberikan bisa saja. Itu kan basis datanya jadi satu, ya. Iya. Jadi itu kayak apa ya? Istilahnya kalau saya menjelaskan secara teknis itu neural network ya. Jadi ada algoritma neural network, itu ada beberapa database yang banyak itu, di mana database ini nanti disinkronkan untuk menjawab AI ini. Nah, kalau database-nya ini nanti bermasalah juga, misalkan informasinya tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar gitu loh. Itu secara informasi. Kemudian secara misalkan orang-orang sekarang kan bikin konten banyak ya. Misalkan suara presiden kemudian keluar tiba-tiba dia berbicaranya begini-begini yang sama persis suaranya gitu kan ya. Bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Nah, hal-hal yang seperti itu yang juga terjadi seperti yang kalian alami itu juga harus di cross check apakah ini benar atau tidak begitu. Tapi kenapa bisa ya Pak AI itu populernya sekarang, kenapa enggak dari dulu gitu? Oh, AI itu sudah lama, sudah dari dulu itu. Loh iya Pak? Sudah lama. Sebenarnya zaman kita sekolah dulu 2000-an itu sudah ada AI sebenarnya, artificial intelligence. Iya, cuma itu per part bagian. Nah, jadi ada dulu machine learning-nya saja, kemudian ada database-nya saja, ada big datanya saja, ada neural network-nya saja. Nah, sekarang itu semuanya digabungkan ke dalam satu jaringan internet, saling terintegrasi, jadilah AI. Sehingga dia bertanyanya itu bisa dari mana saja. Nah, sekarang itu bukan AI lagi sebenarnya. Apa, Pak? Tapi artificial general intelligence. Kalau dulu kan AI, artificial intelligence. Kalau dulu kan kalau sekarang kan kenalnya artificial intelligence. Tapi sekarang itu sudah berubah nih, bergeser. Artificial general intelligence. Kenapa? Kalau dulu kecerdasan buatannya hanya terkotak-kotak saja. Ini. Tapi kalau sekarang sudah general, sudah jadi satu semuanya. Jadi mau banyak sekali. Sekarang AI berbahaya juga ya Pak. Makanya tadi saya bilang, jadi ada sisi baik, ada sisi enggaknya. Tapi tergantung dari generasinya kalian. Kalau kalian nanti mau masuk ke hal-hal yang baik dan mau memanfaatkan, itu akan sangat powerful sekali. Dan itu
perkembangan seperti itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Mau nggak mau itu ada di depan kita. Iya. Ya, Ya, Pak. Siap. gitu. Mungkin hanya sekian perbincangan dari kami tentang AI. Jika ingin lebih tahu apa itu AI, bisa kami Bincangkan di pertemuan podcast selanjutnya. pertemuan selanjutnya. Oke Sobat Smeksa, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih sama saya juga dong harusnya. Terima kasih Bapak. Oke, dah. Ya. Malu Pak.